Just like the street lights lit this town, like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. We got this far, don't know how. I see danger in your eyes. They know we'll burn down the night. Coming just like the sunrise. You know that we gonna let it rain. Tonight we gonna let it rain. Tonight we gonna let it rain. Just like the sunrise, we gonna let it rain. Ya teman skaper, balik lagi di channel Green Aquascape 28. Dan setelah lama gua nggak bikin konten dan nggak bikin video, kali ini gua hadir untuk bikin konten yang berbeda kayak biasanya. Biasanya kan kita DIY atau setting-setting aquascape. Dan kali ini gua mau kasih kalian sedikit pengetahuan tentang belajar aquascape, mulai dari dasar-dasar, mulai dari nutrisi tanaman, dan juga perawatan aquascape. Jadi terus saksiin aja step by step, part by partnya di tema belajar aquascape ini. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen, serta sebarkan ke seluruh sosial media kalian, oke? Dan di part pertama ini kita akan mengenal berbagai macam jenis moss yang sering digunakan pada setting aquascape. Karena jenis moss yang digunakan untuk setting aquascape itu ada banyak ya, bahkan ada 20 lebih di seluruh dunia ini. Tapi yang akan kita bahas adalah yang biasa digunakan para aquascaper atau aquascape yang ada di Indonesia, dan yang sering kita jumpai di toko-toko aquascape, toko-toko tanaman aquascape, dan yang bahkan mungkin sering kita pakai tapi kita nggak tahu nih itu nama mossnya apa. Oke, langsung aja satu persatu kita bahas apa aja sih moss-mossnya. Nah, sebelum kita menjabarkan satu persatu jenis-jenis moss, kita cari tahu dulu nih moss itu apa sih. Dan menurut yang gue tahu nih, moss itu merupakan salah satu jenis tanaman yang digunakan untuk memperindah tampilan aquascape. Nah, bagi beberapa aquascaper nih, tanaman moss ini biasanya dipakai di foreground plant atau di bagian depan. Nah, bisa juga sebagai karpet di aquascape. Nah, ada berbagai jenis moss yang ada di dunia ini nih, dan umumnya serta mudah dijumpai di Indonesia juga, karena tanaman ini dikenal sebagai salah satu tanaman air yang mudah untuk dirawat meskipun tanpa adanya asupan CO2. Tapi nih ya, ada beberapa jenis tanaman moss yang memang membutuhkan perawatan yang khusus, seperti halnya tingkat pencahayaan yang tinggi, injeksi CO2 ya kan, untuk memaksimalkan pertumbuhannya. Nah, untuk mengenal berbagai jenis moss yang ada, nih berikut nih satu persatu bakal gua kasih tahu moss yang umum yang kita tahu yang ada di Indonesia. Yang pertama ada Java moss. Nah, tanaman yang satu ini adalah jenis yang paling umum di dunia aquascape nih teman semuanya. Pasalnya, si Java moss ini adalah tanaman yang tangguh dan tidak mudah mati. Buat pemula, nah ini sangat direkomendasikan ya. Karena apa? Karena tumbuhan ini, moss ini bisa tumbuh ideal di air bersuhu 21-24 derajat Celcius ya, dan tidak memerlukan pencahayaan khusus serta tidak memerlukan asupan CO2 tambahan. Dan yang kedua ada flame moss atau dengan nama ilmiahnya Taxipilum flame. Nah, si flame moss ini biasa disebut Asian flame. Nah, mendapatkan namanya itu dari bentuk pertumbuhannya. Ini puncuknya nih yang vertikal nih ya, ke atas yang kenceng nih, dan juga bergelombang memberikan kesan seperti api unggun yang berwarna hijau. Nah, tingginya tuh sekitar 5 bahkan sampai 15 cm.
Nah, bentuk yang sangat istimewa ini membuat flame moss ini sangat cocok nih buat permukaan horizontal dan hanya menyebar perlahan secara horizontal. Nah, ini jenis lumut ini penyebarannya di sekitar Asia, terus tingkat pertumbuhannya juga lambat, tingginya 5-15 cm, memiliki kebutuhan cahaya yang rendah dan CO2 yang rendah. Dan yang ketiga ada moss peacock atau dengan nama ilmiah Taxipilum peacock moss. Nah, tanaman yang satu ini bentuknya berbeda dengan jenis plum atau spiky atau java atau visiden Taiwan ya. Nah, moss ini memiliki kemiripan dengan jenis Christmas moss. Dan saya sih biasanya nyebutnya ini Christmas moss yang medium karena ukurannya lebih kecil daripada si Christmas moss yang jauh lebih besar daripada si peacock moss ini. Nah, tanaman peacock moss ini termasuk dalam genus Taxipilium ya, karena seperti si phloem tadi ya, dan masih kategori moss yang rare. Nah, tanaman ini tumbuh dan berkembang di air yang cukup dingin, suhunya di bawah 30 derajat, dan tanaman ini tidak memerlukan CO2 tambahan untuk bisa tumbuh subur. Nah, yang ini adalah Christmas moss atau dengan nama ilmiah Vesicularia montaigni. Kenapa disebut Christmas moss? Karena struktur cabangnya nih yang mirip banget sama pohon cemara, makanya disebut Christmas moss atau moss cemara. Nah, moss ini memiliki tingkat perawatan atau penanganan yang jauh lebih sulit dibandingkan dengan moss Java biasa ya. Dan tumbuhannya ini cukup lambat dan dia cocok dan menempel di akar atau batu ya. Jadi ketika menyebar di dalam air perlu pemangkasan juga agar bentuknya tetap menarik. Dan ini jenis lumut yang asalnya ada dari Amerika Selatan ya. Dia memiliki kebutuhan cahaya yang sedang dan CO2 yang rendah. Nah, selanjutnya ada weeping moss. Nah, weeping moss ini termasuk juga dalam spesies Vesicularia juga ya. Nah, si weeping moss ini diyakinin berasal dari Cina. Weeping moss adalah jenis lumut yang gemuk setinggi 1-3 cm dengan tunas hijau terang seperti tetesan air mata. Nah, paling baik dia menempel nih pada kayu, apung atau akar karena pola pertumbuhan yang terkulai membantu menciptakan kedalaman dan kontras di akuarium. Nah, si weeping moss ini memiliki tuntutan yang rendah atau low maintenance ya, sebab dia itu cepat tumbuh. Nah, karena itu dia harus sering-sering dipangkas dan digunting supaya mempertahankan bentuk yang menarik. Nah, jenis lumut ini memiliki tingkat pertumbuhan sedang dan tinggi sekitar 3-5 cm, kebutuhan cahaya sedang dan CO2-nya yang rendah. Nah, yang selanjutnya ada moss Pellia. Nah, ini salah satu jenis moss yang pertama kali gua kenal saat gua pertama kali setting aquascape. Karena di toko yang biasa gua beli perlengkapan aquascape itu jualnya si moss Pellia ini terus nih. Nah, si moss Pellia dengan nama ilmiah Monosolenium tenerum ini merupakan moss yang memiliki bentuk seperti hati ya. Ya, tingginya 2-5 cm dan lebih mirip nih seperti Risia raksasa. Nah, si tanaman moss Pellia ini adalah tanaman yang rapuh dan potongannya mudah pecah. Jadi cara menanam yang baik itu dengan melekatkan pada batu, terus diikat pakai benang jahit atau benang pancing ya, terus ditaruh di rumpun yang kecil, terus ditaruh di sela-sela tanaman yang lain seperti tanaman Elocaris, terus tanaman-tanaman yang lain. Jadi untuk detail aja dia, nanti dia akan membentuk rumpun yang bagus. Nah, si lumut ini berasal dari Asia, tingkat pertumbuhannya sedang, tinggi 3-5 cm, memiliki kebutuhan cahaya yang rendah dan CO2 yang rendah. Nah, jadi itu adalah beberapa jenis moss yang sering kita temukan di settingan-settingan aquascape dan sering digunakan oleh para aquascaper di Indonesia ya. Dan memang menjadi moss yang mudah ditemukan dan mudah dirawat juga pastinya. Jadi sekian aja video untuk kali ini, dan di tema belajar aquascape ini yang kita mengenal beberapa jenis moss ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya, dan selalu nantikan juga part dari belajar aquascape selanjutnya.
supaya kita bisa terus belajar tentang aquascape dan makin memperdalam aquascape serta mensukseskan juga dunia per aquascaperan di Indonesia. Oke, aquascaper yang pemula ataupun yang pro, gue minta maaf kalau gue banyak kurang di video ini dan banyak penjelasan yang mungkin kurang jelas. Semoga teman-teman juga bisa nambahin di kolom komentar juga ya pastinya. Dan jangan lupa subscribe, jangan lupa komen, dan juga lupa like juga ya, dan sebarkan ke seluruh sosial media kalian semuanya. Oke, jadi tetap semangat untuk aquascape kita, tetap maintenance dan jangan malas-malasan. Oke, untuk terciptanya sebuah setting aquascape yang baik dan mature pastinya ya. Terus saksikan Green Aquascape 28. Sampai jumpa di next episode berikutnya. Oke, ciao.